Halo saudara-saudara, kembali lagi di Summary Daily Bible School Saturday, June 3, 2023. Kali ini kita akan membahas berdasarkan Ibrani 2 ayat 5 sampai 18. Tapi penjelasannya bermulai dari Ibrani 2 ayat 7. Di situ dikatakan manusia dibuat lebih rendah daripada malaikat. Nah, dari mana kita tahu ini berbicara tentang manusia? Kita lihat saja di ayat sebelumnya, yaitu di ayat 6. Nah, sekarang kita ke ayat 9, masih di Ibrani 2. Dikatakan Tuhan Yesus dibuat lebih rendah daripada malaikat. Artinya Tuhan Yesus dibuat menjadi sama dengan manusia punya level, yaitu sama-sama lebih rendah di bawah malaikat. Lalu di ayat 10 dikatakan Tuhan Yesus adalah pencipta yang menciptakan segala sesuatu yang kita tahu termasuk manusia. Dan Tuhan Yesus yang sama adalah author bagi keselamatan manusia. Sehingga Tuhan Yesus perlu memiliki kondisi manusia. Dengan kata lain, Tuhan Yesus menjadi manusia. Artinya, Tuhan Yesus kalau tidak jadi manusia, maka Tuhan Yesus tidak bisa jadi author bagi keselamatan manusia. Hingga Tuhan Yesus perlu berada di dalam kondisi yang perlu diselamatkan, walaupun Tuhan Yesus tidak perlu diselamatkan, karena Tuhan Yesuslah yang menyelamatkan. Bagi manusia yang perlu diselamatkan, bagaimana Tuhan Yesus yang menyelamatkan kalau dia sendiri perlu diselamatkan? Oleh karena itu, Tuhan Yesus tidak perlu diselamatkan. Ayat berikutnya kita ke Roma 8 ayat 3. Di situ dikatakan bahwa hukum tidak bisa melakukan sesuatu. Bukan karena hukum tidak bisa lakukan, tetapi yang hukum bisa lakukan atau tidak bisa lakukan didikte oleh kelemahan manusia. Lalu ayat itu bilang Bapa mengirim anaknya dalam kondisi lemah. Dan berdasarkan Ibrani 2 ayat 9, kondisi lemah ini sama dengan dibuat menjadi lebih rendah daripada malaikat. Ayat berikutnya kita ke Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Dikatakan Tuhan Yesus pada awalnya formnya adalah form of God. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan Yesus mengambil rupa sebagai form of man. Dari sini kita bisa lihat bahwa Tuhan Yesus mengambil rupa menjadi sama seperti manusia. Dan waktu Tuhan Yesus mengambil rupa sebagai manusia, ayat ini sama dengan yang dikatakan di Ibrani 2. Nah, berikutnya ada sebuah pertanyaan, bunyinya demikian. Apa yang kita tahu dengan Tuhan Yesus turun dalam kondisi manusia yang lemah? Jawabannya ialah hukum gak pernah bisa berubah. Nah, pertanyaannya sekarang ialah apa yang berubah waktu Tuhan Yesus turun menjadi manusia? Jawabannya ialah manusianya yang berubah. Artinya, waktu Tuhan Yesus turun menjadi manusia, yang berubah adalah manusianya tanpa hukum berubah. Sehingga kalau Tuhan Yesus tidak turun jadi manusia, maka manusianya tidak berubah dan hukum pun tidak berubah. Tetapi kita tahu ceritanya bahwa Tuhan Yesus turun menjadi manusia dan manusianya bisa berubah dan hukumnya tetap tidak berubah. Nah, arti daripada manusia bisa berubah ini ialah manusia itu tidak lagi berada di dalam kondisi di mana hukum tidak bisa bilang kepada orang yang berada di dalam kondisi itu. Dan untuk saya bilang hukum itu tidak berubah, dari mana saya tahu bahwa hukum tidak berubah? Karena
Tuhan Yesus menjadi manusia. Artinya, hukum berubah kalau Tuhan Yesus tidak menjadi manusia. Tetapi kita tahu bahwa hukum bisa berubah itu tidak pernah akan bisa terjadi karena Tuhan Yesus turun jadi manusia. Nah, kita kembali lagi ke Roma 8 ayat 3, kita tahu bahwa Tuhan Yesus berada dalam kelemahan manusia. Nah, dalam kelemahan manusia inilah dia menolong manusia punya kelemahan. Artinya dengan kedatangannya Tuhan Yesus ini sudah pasti manusia diberikan kekuatan. Karena ngapain Tuhan Yesus datang kalau Tuhan Yesus tidak bisa berikan kekuatan dan saya masih tetap di dalam kondisi lemah terus. Tapi pertanyaannya, kok Tuhan Yesus dalam kelemahan bisa kasih kekuatan? Bagaimana yang lemah bisa kasih kekuatan bagi yang lemah? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita ke 1 Korintus 8 ayat 6. Dan hal penting yang kita perlu ketahui dari ayat ini ialah kalau Bapa selalu pakai kata of, kalau Tuhan Yesus berlaku kata by. Nah, artinya di sini kita bisa lihat bahwa kekuatan itu berasal dari Bapa, tetapi kita terimanya melalui Tuhan Yesus walaupun dalam kondisi lemah sekalipun. Karena kita tidak bisa terima kekuatan kecuali melalui by atau melalui Tuhan Yesus. Pertanyaannya, kenapa hanya bisa melalui Tuhan Yesus? Karena Dia anaknya Bapa. Kesimpulannya sejauh ini ialah Tuhan Yesus datang dalam kelemahan manusia untuk menjadi saluran agar saya bisa menerima kekuatan sehingga hukum bisa bilang kepada saya yang tadinya dia tidak pernah bisa bilang itu. Jadi kita kembali lagi ke Ibrani 2 ayat 9. Kita tahu di situ dikatakan Tuhan Yesus dibikin menjadi lebih rendah daripada malaikat. Pertanyaannya sekarang ialah kenapa penting untuk bilang dia atau Tuhan Yesus itu lebih rendah daripada malaikat? Sekarang jawabannya mari kita lihat mengenai malaikat dan kita akan ke Kolose 1 ayat 16. Dan ayat itu mengatakan bahwa di dalam Dia semua diciptakan dan semua diciptakan melalui Dia. Jadi kita lihat ada kata melalui dan untuk bicara melalui itu bicara mengenai anak. Artinya segala sesuatu diciptakan melalui anak dan yang diciptakan adalah thrones, dominions, principalities, and power. Dan dari 4 hal yang diciptakan oleh anak ini kita memfokusnya di principalities and powers. Dan berdasarkan kata jembatan itulah yang akan kita gunakan ke ayat berikutnya, yaitu di Efesus 6 ayat 12. Ayat itu mengatakan bahwa wrestle kita bukanlah flesh and blood, tetapi principalities and powers. Nah, untuk bicara mengenai principalities and powers, ini berbicara mengenai kuasanya malaikat. Artinya, wrestle kita dengan kuasanya malaikat, bukan dengan flesh and blood. Tadi kita sudah establish di Ibrani 2 bahwa kita ini berada di bawah malaikat. Dan malaikat ini lebih tinggi dari kita. Dan pertanyaannya, bisa nggak kita menang melawan yang lebih tinggi dari kita? Jawabannya tentu saja tidak bisa. Jadi bagaimana caranya untuk dapat menaklukkan kuasa malaikat yang jahat ini? Jawabannya kita bisa temukan di Kolose 2 ayat 14. Nah, kita gunakan kata-kata nailing it to his cross. Dan kenapa kita gunakan kata nailing it to his cross? Karena kata-kata itu bicara mengenai Christ crucified berdasarkan 1 Korintus 1 ayat 23. Karena waktu Christ crucified, Kristus pun crucified the powers and principalities. Artinya dengan kata lain, waktu Tuhan Yesus mati, sekaligus kuasa malaikat yang mematikan ini pun dimatikan. Nah, kita tahu Christ crucified itu kata lainnya adalah the power of God.
berdasarkan 1 Korintus 1 ayat 23 dan 24. Jadi the power of God inilah yang crucified the power of enemy. Jadi kesimpulannya sejauh ini ialah kuasa yang menciptakan the powers and the principalities melalui anaknya memakukan kuasa malaikat ini. Dan Tuhan Yesus memakukannya berada di dalam kondisi manusia yang lebih rendah daripada malaikat. Jadi kuasa yang lebih tinggi ini udah keok di tempat. Nah, sekarang kita ke Kolose 2 ayat 15. Di situ dikatakan having spoiled principalities and powers. Arti kata spoiled ialah kalau kamu taklukkan lawan kamu bisa buat dia telanjang yang kamu lawan itu. Nah, spoiled principalities and powers ini terjadinya di kayu salib. Jadi sejak di kayu salib, jamnya tinggal tunggu tanggal main untuk si kuasa yang lebih tinggi ini kembali ke debu. Dengan kata lain, sejak kayu salib setan tahu bahwa time is short. Sekarang kita akan membandingkan dua ayat di Matius 4 ayat 1 dan Yakobus 1 ayat 13. Matius 4 ayat 1, Tuhan Yesus digoda di wilderness, sedangkan di Yakobus 1 ayat 13 dikatakan kalau God itu tidak bisa digoda. Pertanyaannya, apakah Yesus dalam konteks digoda ini adalah God? Jawabannya tidak, Tuhan Yesus bukan God dalam konteks digoda. Jadi kita tahu bahwa setan sudah kasih habis, dia punya rudal dan peluru yang sudah pernah dia lemparkan kepada Adam dan Hawa, dan dia lemparkan kembali kepada Tuhan Yesus. Tapi hasilnya apa? Tuhan Yesus tidak pernah tergores, Tuhan Yesus tidak pernah jatuh ke dalam penggodaannya setan, dan Tuhan Yesus tetap berdiri tegak walaupun lingkungan kehidupannya berada di dalam kondisi Nazaret. Jadi berdasarkan Ibrani 2:14, karena Tuhan Yesus sudah menaklukkan kuasa kematian ini yaitu setan, sehingga sekarang anak-anak manusia bisa bilang, "Hai iblis, di mana kuasamu?" Dan saya hanya akan bisa bilang, "Di mana kuasamu setan?" Kalau Kristus hidup di dalam saya. Dan saya mengungkapkan dalam kehidupan saya bahwa Kristus selalu bersama-sama dengan saya. I'm with you always, berdasarkan Matius 28 ayat 20. Bedanya sekarang tanpa flesh and blood-nya Tuhan Yesus. Pertanyaan yang perlu direnungkan bagi saya dan saudara ialah, apakah Kristus hidup dalam saya? Apakah dalam kehidupan saya percaya bahwa Roh Kudus adalah rohnya Kristus? Dan gak cukup saya bilang, oh saya percaya kok Roh Kudus adalah rohnya Kristus. Tetapi paling mantap itu dapat terungkap dalam kehidupan saya dan saudara. Kiranya saudara-saudara bisa diberkati dan mengerti dan benefit dari summary morning worship kita. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.